Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, kasih sayang dan berkah Allah tetap pada kita semuanya. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, kita haturkan puji syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Selain kita memenuhi panggilan Allah sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian rutin Thalabul Ilmi tentang kitab Himpunan Khususan Tarjih. Yang malam ini insya Allah kita memasuki babak baru atau materi baru, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Sekali lagi, setelah kita diperintahkan untuk percaya kepada Allah, kemudian kita percaya kepada para malaikat-malaikat Allah, kemudian yang ketiga kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Nah, urutan ini juga sebagaimana dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah itu, ya, ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, gitu ya. Telah beriman Rasul, maksudnya Nabi Muhammad itu sendiri, ya, bima unzila ilaihi, terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu percaya, beriman, ya, kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman, ya. Kullun, semuanya itu amana billah. Jadi sepenuhnya percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kemudian yang kedua kepada para malaikat, dan yang ketiga wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa kutubihi. Nah, baru lanjutannya itu apa? Ya, wa rusulihi, itu yang keempat. Jadi ini tetap kita ambil di dalam dalil ini menurut Al-Quran. Termasuk juga dulu itu ketika hadis riwayat Muslim itu dinyatakan, apakah iman itu? Satu, antuk minabillah. Dua, wa malaikatihi. Tiga, wa kutubihi, dan seterusnya, itu ya. Jadi urut-urutan ini sudah secara otomatis kita mengacu baik kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, sekarang materi kita tentang al-imanu bil kutubi, itu artinya iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jadi kalau kita bilang di sini bil kutubi, itu jamak dari kitabun. Kitabun jamaknya kutubun, ya. Jadi kalau kitabun itu satu kitab, nah kalau kutubun itu banyak kitab, ya. Jadi artinya kitab-kitab Allah. Nah, tentu kita harus bertanya dulu, yang dimaksud dengan Alkitab itu kan asalnya dari kata kataba yaktubu katban,
Itu ya. Itu artinya isim itu menunjuk tulisan. Jadi dan juga bisa wa kitaban, kitaban. Jadi menurut kamus Munjid itu seperti itu, wa kitaban. Juga wa kitbatan bisa juga, dan juga wa kitabatan. Nah, itu nek di bisa panjang tuh tadi ya. Jadi satu kata itu bisa menjadi 12 ke sini. Kataba yaktubu katban wa kitaban wa kitbatan wa kitabatan wa huwa maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Jadi bisa jadi 11 atau 12. Nah, ini kalau ke bawah itu juga bisa jadi 12. Kataba, katabu itu ya di pondok dulu. Katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Masya Allah. Nah ini jadi satu kalimat iso menjadi rolas ping rolas. Berapa? Dua. Berarti satu kata itu bisa menjadi 124. Ya, jadi nah, itu pun nanti masih ada lagi pecahannya. Kalau kita dengar kutiba, nah itu ada kutiba. Kutiba itu yang bermakna majhul, artinya berawalan di. Jadi kalau di Al-Quran itu ketika menjelang puasa itu ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, itu artinya telah ditetapkan, telah ditulis atau diwajibkan. Jadi kitab itu artinya tulisan. Nah, jadi makanya Al-Quran itu disebut dengan Alkitab. Ada berapa nama itu? Al-Quran, ya. Kemudian disebut juga Alkitab. Disebut juga lagi Al-Zikr. Disebut juga lagi Al-Furqan. Itu ya. Jadi Al-Quran itu namanya itu minimal 4 itu. Nah, ketika kita akan membahas tentang Alkitab, ya, itu tulisan. Itu maksudnya adalah wahyu-wahyu Allah yang telah tertulis, ya, yang ditulis menjadi panduan atau pedoman hidup manusia, ya. Nah, makanya di sini dikatakan al-imanu bil kutubi, yaitu iman halaman 16 ya. Iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Yajibu alaina, maka wajib bagi kita an nu'mina, untuk beriman bi annallah, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha tinggi maha mulia anzala kutuban, telah menurunkan beberapa kitab ala rusulihi, kepada para rasulnya, li islahil basyari, untuk memperbaiki manusia fi dinihim wa dunyahum, baik untuk masalah urusan dunia maupun apa agama, ya. Ini nomor 32, ya. Jadi istilahnya itu apa ya, gaiden itu ya petunjuk hidup. Jadi sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan seterusnya. Nah itu tidak serta-merta begitu, tapi diberi namanya gaiden, apa namanya, panduan hidup. Nah, ya apa orang hidup. Nah itu kalau yang lain itu dalam bentuk suhuf, jadi lembaran-lembaran. Tetapi yang 4 ini sudah dalam bentuk kitab, ya. Jadi yang tertulis secara apa namanya, dalam bentuk satu kitab, ya, mulai dari katakanlah Nabi Daud, nah, itu di dalam kitab Zabur, kemudian Nabi Musa kitab Taurat, kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah itu sudah mendapatkan namanya petunjuk melalui kitabnya itu. Nah, kita coba lihat nomor 32, apa dalilnya itu. Nah, kita lihat dalil atau dasarnya bahwa Allah menurunkan kitabnya itu untuk perbaikan, untuk memperbaiki
kehidupan manusia, baik urusan dunia maupun agama. Halaman 33 insyaallah. Nah ini ya. Oke, nomor 32 itu berarti 32 juga. Monggo dilihat halaman 32 nomor 32. Nah ini bunyinya dasarnya begini. Laqad arsalna rusulana, sungguh kami telah mengutus, maksudnya kami Allah, rusulana, utusan-utusan kami, bil bayyinat, dengan membawa bukti, wa anzalna, dan telah kami turunkan ma'ahumul kitab, bersama mereka itu para rasul itu adalah kitab suci, wal mizan, juga neraca, liyaquman nas, agar supaya orang-orang itu menegakkan ya, menegakkan bil qisti, keadilan. Nah ini bukti bahwa tadi kita beriman kepada kitab-kitab itu untuk kebaikan. Nah ini Allah sudah turunkan, sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa dengan segala bukti ya, dan kami telah menurunkan beserta mereka kitab. Jadi semua utusan Allah tadi itu sudah diberi petunjuk dengan sebuah kitab, maka menjadi rujukan, menjadi pedoman dalam kehidupan, dalam menata masyarakat, dan juga bagaimana ibadah, bagaimana akidah, itu semuanya berdasarkan petunjuk Allah langsung. Nah itu ya, isinya namanya saja petunjuk ya, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, itu semuanya. Di antara kitab-kitab itu ialah Zabur kepada Nabi Daud. Nah ini nomor 33. Nomor 33, wa ataina Dawuda Zaburon. Nah itu kalau diberhentikan menjadi Zaburo. Jadi tanwin kalau kita baca berhenti itu menjadi bacaan mat atau panjang. Artinya dan kami, maksudnya kami Allah, ataina, telah mendatangkan Dawuda kepada Nabi Dawud Zaburo, kitab Zabur. Ini ini surat An-Nisa ayat 163. Nah, ini bukti bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud ya. Cuman kadang kita dengar Idris Daud Sulaiman. Nah, kadang-kadang ketika kita tanya sing bener iku Daud apa Daud? Itu ya. Nah, kalau menurut tulisannya ini Dawuda berarti Nabi Dawud. Nah, itu ayahnya Nabi Sulaiman. Berikut nomor 34 ya. Taurat kepada Nabi Musa, wat Tauratu li Musa, sedangkan kitab Taurat itu kepada Nabi Musa. Kita lihat nomor 34. Nah, tapi ini pakai hadis ini ya. Akhraja Ahmad wa Muslimun wa Abu Dawud wa Ibnu. Nah, ini ada Abu Dawud di sini, bukan Abu Dawud Nabi ya. Itu ya. Tapi ini periwayat hadis ya. Wa Ibnu Jarir wa Ibnu Jaririn wa Ibnul Munzir anil Barra ibni Azib qala. Jadi Barra bin Azib berkata ya, apa katanya? Ini marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Yahudiyin Muhammaman majludan fada'ahum faqala. Jadi ketika Nabi lewat di dekat orang Yahudi yang berlumuran darah karena hukum dera, faqala, maka Nabi maksudnya berkata ini di sini memanggil ya, memanggil orang Yahudi tadi itu. Ahakadza tajiduna haddazani fi kitabikum,
apa demikian atau beginikah hukuman bagi pezina di dalam kitabmu? Qalu, mereka semuanya menjawab ya. Na'am. Fada'a rajulan min ulamaihim faqala. Jadi kemudian dia memanggil seseorang, artinya seseorang itu adalah tokoh min ulamaihim, orang yang terkemuka atau pemukanya atau ulamanya orang-orang Yahudi itu ya. Nah, kemudian faqala, kemudian lalu bertanya siapa? Nabi ya. Apa katanya? Unsyiduka billah alladzi anzala taurata ala Musa, atas nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ahakadza tajiduna, apakah begini hukuman orang yang zina di dalam kitabmu? Hadzani fi kitabikum. Qala, orang atau tokoh atau ulama tadi itu menjawab, oh tidak. Qala Allahumma la. Ya. Jadi oh tidak, seandainya Tuhan tidak mendesak atas nama Allah, walaula annaka nasyattani bihadza lam ukhbirka, niscaya tak kukatakan kepada Tuhan. Najidu haddazani fi kitabina ar-rajam, di dalam kitab kami hukuman orang zina itu adalah, ini kok ranjam ini, yang betul rojam ya, rojam. Jadi begini Pak ya, jadi ini keterangan yang ada. Majlud itu artinya jilid, jilid itu artinya digepuk. Jadi kalau dulu orang berzina itu dipukuli, dijilid, bukan lain. Kalau dirajam itu diantemi nganti mati. Jadi itu hanya digepuk, dipukuli. Nah, kalau di Aceh itu ada ya. Jadi disaksikan dan dipukuli ya. Tapi di sini itu sebenarnya kalau hukuman orang berzina itu dilempari sampai mati. Nah, kemudian ini kok bisa menjadi sebuah istimbatul ahkam, jadi keputusan hukum. Maka kalau itu pezinanya ghairu muhson, jadi gadis dengan jejaka, nah itu. Tapi kalau sudah dengan yang muhson, yang sudah berkeluarga, itu baru dirajam, sampai mati. Nah inilah namanya di dalam majelis tarjih itu sama dengan mungkin rokok. Kok iso hukumnya iku haram, kok iso makruh gitu ya, kok iso itu memang ya kalau kita umpama ini tentang rokok itu dicari di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu ya tidak ketemu gitu. Tapi karena ini semuanya digali dari dasar-dasar dalil-dalil yang menguatkan ini kalau dilanjutkan bisa membahayakan, yang berakibat fatal, maka hukumnya haram. Nah, itu akhirnya begitu. Nah ini di dalam kitab ini, maka di dalam fikih itu kalau pezina itu sebelum sebelum menikah, nah, itu dijilid. Nah, ini namanya apa ini? Majludan, didera, disabet. Nah, tetapi ketika itu ada Nabi mengatakan dirajam, sehingga di dalam fikih itu disimpulkan istimbatul ahkam itu kalau pezina itu ghairu muhson cukup dijilid, tapi kalau muhson itu dirajam. Itu ya. Nah, ini yang ada di dalam, namanya di situ disebutkan zaman Taurat kepada Nabi Musa itu.
Kemudian ini nomor 35. 35 Injil kepada Nabi Isa. Mana 35? Nah, ini dalilnya apa? Kitab Injil itu kepada Nabi Isa itu nomor 35. Dan sesudah waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam. Dan sesudah mereka itu kami susulkan Isa bin Maryam untuk membenarkan kitab Taurat. Musaddiqul lima baina yadayhi, yang ada di hadapan mereka, yaitu kitab Taurat itu dibetulkan. Wa ataina hu, dan kami telah mendatangkan hu-nya kepada Isa itu al-Injil, yaitu kitab Injil, fihi, yang di dalamnya hudan wa nurun, yang berisi petunjuk dan penerangan. Nah, ini jadi kalau akhirnya kita hafal kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab itu, ini dalilnya. Jadi dalilnya itu surat Al-Maidah ayat 46. Itu nggih. Nah, jadi itu beberapa kitab yang sudah diturunkan mulai dari Nabi Dawud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Berikutnya 36. Dan Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, mana dalilnya? Ini nomor 36. Nah, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya nahnu, kami Allah, nazzalna, telah menurunkan 'alaika, kepadamu Muhammad, Al-Qur'an tanzilan, dengan sebenar-benarnya. Jadi betul-betul diturunkan. Masya Allah. Jadi ini sudah diturunkan, tapi ini masih dikuatkan dengan tangzilan, dengan pakai apa, penguat. Ya, ini sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya kepadamu Muhammad. Nah, ini kalau bahasa apa, redaksinya yang bagus, ini pakai ini. Kalau tadi saya itu letterlek ya. Inna, sesungguhnya, nahnu, kami, nazalnya, telah menurunkan Al-Quran, ya, nazalnya alaika, kepadamu Al-Quran, tangzilan, dengan sebenar-benarnya kami turunkan. Itu surat Ad-Dahr. Wah, ini perlu ini Ad-Dahr itu surat apa ini? Coba masih ingat enggak? Ada enggak itu surat Ad-Dahr? Jangan-jangan ini nama lain dari seperti surat Bani Israel, itu adalah surat Al-Isra. Kemudian surat Ghafir itu adalah surat Al-Mu'min. Kalau Ad-Dahr, coba nanti dicari ini PR. Mulai nomor 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, kemudian surat Yunus, terus sampai 114. Nah, kira-kira Ad-Dahr tadi itu apakah nama lain dari surat yang lain? Nah, monggo di PR. Berikutnya nomor 37. Nah, yang menjadi penutup sekalian Nabi alaihi sholawatu wassalam. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, yang tidak ada lagi nanti Nabi, dan tidak ada lagi nanti kitab suci setelah Al-Quran, tidak ada. Nomor 37. Ini 37 bunyinya, Muhammad itu, makana Muhammadin, ya, tidaklah, makana adalah Muhammad itu, aba, ayah, ahadin, salah seorang mirrijalikum, dari kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khotaman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, ini bukti bahwa setelah
Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi nabi, nah, termasuk kitab sucinya itu sudah terakhir Al-Quran ini. Maka sebenarnya Bapak sekalian ya, jadi kalau masih mengatakan ada Bible, ada perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya itu sudah bukan kitab suci. Jadi sudah diringkes dari Al-Quran ini. Itu semuanya wis gak ono. Gayane golongane umpamane Injil Lukas, Matius, Markus itu tidak ada semua. Termasuk yang dibawa-bawaan itu sudah tidak ada sebenarnya. Jadi itu sudah bukan kitab suci lagi, bukan gitu. Karena itu sudah ya harusnya pun udah tutup semua itu, ganti ini. Nah, itu. Sehingga kalau kita teliti beneran ya ternyata itu karangannya Lukas, karangannya Matius gitu ya. Terus gitu. Sehingga isi daripada semua baik kitab Zabur, Taurat, Injil itu sudah ada di Al-Quran semua itu. Nah, jadi tidak ada lagi sebenarnya itu kitab-kitab itu sudah tidak ada ya. Sebagai musaddiqon ya langsung Al-Quran ini ya, semuanya sudah diringkas menjadi Al-Quran ya. Berikut nomor 38. Wa annal Qur'ana kalamullah. Maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah. Wa akhirul kutub, dan kitab penutup, kitab terakhir al-munazzalati yang telah diturunkan. Wa annahu yastamilu, yang memuat malam yastamil, apa yang tidak dimuat di dalam apa itu ya, baik kitab-kitab yang dahulu, ghairuhu minasyara'i'i wa makarimi al-akhlaqi wa fadailil ahkam. Jadi yang terkait di dalamnya itu syariat, kemudian makarimil akhlak, akhlak budi pekerti, dan juga kesempurnaan hukum. Nah, jadi begini Pak. Jadi sifatnya Islam itu sudah sumuliyah, sumul itu menyeluruh, kemudian juga bersifat ini final. Jadi kalau putusan MK itu disebut dengan istilahnya itu fight and binding. Jadi mengikat dan terakhir. Jadi artinya itu harus dilaksanakan. Nah, Al-Quran ini itu bersifat sumuliyah, menyeluruh. Jadi apapun perkara, persoalan-persoalan masalah agama, akidah, keyakinan, hukum, dan semuanya itu sudah ada, tercakup di dalam Al-Quran. Nah, kalau ternyata ada persoalan-persoalan yang muncul, lah itu pasti harus sudah bisa menjawab. Nah, kalau tidak ditinggalkan, ya itu tadi, dulu pernah ribut-ribut soal KB. KB itu kalau ditinjau dari hukum Islam itu hukumnya boleh apa tidak? Nah, itu. Nah, kemudian masalah transparansi, masalah-masalah ya asuransi, ya masalah perbankan, masalah-masalah muamalah seluruhnya itu pokoknya harus sudah bisa menjawab Islam itu. Kalau tidak, ditinggalkan sama karena tidak bisa mengatasi masalah. Nah, jadi inilah fungsi terakhir daripada kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi juga yang terakhir yang disebutkan di sini. Nah, itu bersifat sumuliyah, menyeluruh, bersifat universal. Universal itu juga menyeluruh. Jadi ada dua kalimat yang sangat pas bagi mereka-mereka yang disebut dengan ulul albab. Jadi orang-orang yang pemikir, para ulama, para cendekiawan, intelektual, itu biasanya kalau sudah masuk universitas itu pemikirannya menjadi universal. Nah, mereka akhirnya disebut dengan kulliyah. Nah, cara berpikirnya sudah tidak juz'iyah tetapi menyeluruh. Menyeluruh itu artinya tidak picik
tidak licik, tetapi sudah bisa menyeluruh, ya. Nah, itulah pemikirannya luas, juga luwes. Nah, itu yang dikembangkan di sini. Maka ketika ini sudah terakhir wa khotaman nabiyyin, jadi penutup para nabi, berarti kitabnya juga sudah terakhir. Jadi jangan sampai ada yang terpengaruh lagi. Ada Pak, namanya tazkirah. Nah, ada juga nabinya di sana itu. Nah, disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad yang di Mesir sana, buat kitab sendiri. Nah, ada juga aliran Syiah, ya. Jadi mereka akhirnya sebenarnya keluar dari Islam karena ya tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai yang terakhir. Termasuk yang ada di India itu, katanya mimba'di ismuhu Ahmad itu adalah saya. Jadi ketika surat As-Saff ayat 6 itu dikatakan bahwa nanti akan ada nabi lagi yang namanya Ahmad, itu dibelokkan ke dirinya sendiri yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad dengan namanya aliran Ahmadiyah, itu ya. Baik yang Lahore maupun Qadian ya sama saja, itu ya. Nah, nomor 38 itu dikatakan begini. Karena itu sudah menyeluruh yang berisi itu, makanya di sini disebutkan 38, ya. Liqaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, Al-Qalam ayat 4. Wa dan inna sesungguhnya engkau Muhammad la'ala benar-benar apa ini? Khuluqin azim, tinggi budi pekertinya, besar, agung. Nah, ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah memuji, Allah merahmati kepada Nabi Muhammad, ya, sehingga tidak ada lagi yang mengungguli. Nah, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah itu, Aisyah menjawab kana khuluquhul Quran, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, ya. Jadi saya kira banyak ayat sudah menyatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah tidak ada lagi. Contoh yang terbaik adalah Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir. Ya, itu ini ada tanbih lagi. Tanbih itu catatan yang justru harus dibaca ini, ya. Nah, harus dibaca. Tanbih, yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bihi. Kita wajib beriman, ya, kita semuanya percaya bima terhadap apa-apa ja'a bihi, yang ja'a bi itu artinya di bawah, ya. Bukan datang tapi ini di bawah. Di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa Al-Quran, yaitu Al-Quran, wa ma tawatarul khobaru anhu tawaturun sahihan mustaufian. Jadi Al-Quran dan berita dari Nabi yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi artinya mutawatir itu, Pak, ini diriwayatkan oleh, jadi kalau Nabi itu disaksikan oleh banyak sahabat, para sahabat itu tidak terputus, nanti juga disampaikan lagi secara banyak orang. Nah, jadi Al-Quran itu seperti itu, penyampaiannya disampaikan secara mutawatir dan tidak mungkin dusta atau ketemu mesti anunya itu, ya. Makanya tidak mungkin ada kedustaan karena banyak orang yang li syurutihi, nah, ya, dengan syarat-syaratnya. Wa innama, maka sesungguhnya yajibu al-i'tiqadu, ya, kita semuanya wajib percaya, ya, dengan tegas-tegas ala ma huwa sharihun, ya, secara jelas, secara tegas, fi dzalika faqat. Jadi dengan terang-terangan berdasarkan ini saja.
keterangan dalil ini sudah cukup. Wala tajuzu ziyadah, kita tidak boleh menambah-nambahi ala ma huwa, ya apa keterangan-keterangan, kemudian pertimbangan-pertimbangan, pikiran-pikiran, ya. Karena ini sudah apa namanya, sifatnya kuat, ya. Qat'ili qaulihi ta'ala, kemudian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi artinya begini ya Bapak sekalian. Jadi Al-Quran yang disampaikan secara mutawatir, nah ini kembali lagi ke apa namanya, ke istilah, ya. Jadi istilah Al-Quran itu yang tidak mungkin mengalami kesalahan, tidak mungkin kekeliruan, karena diriwayatkan secara mutawatir. Maka setelah itu, nah, jangan sampai seperti orang Syiah, kurang, ono sing ayat Al-Quran yang tidak ditulis itu sekitar 6 ribuan. Mereka mengatakan sampai 17.000 ayat. Tidak seperti kita. Kita kan ada 6.236. Itu ayatnya, suratnya ada 114. Kemudian 30 juz. Jadi kita ini fakot hanya meyakini itulah yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu duduk apa itu jenenge kaya NU Muhammadiyah, nanti akhirnya disempitkan lagi. Oh, nek Muhammadiyah itu duduk ahlu sunnah, sing ahlu sunnah wal jamaah itu NU. Tidak seperti itu, ya. Jadi di dunia ini ada dua aliran besar yang bertolak belakang, yang tidak mungkin bisa disatukan. Itu berdasarkan perbedaan itu karena akidah. Yang pertama adalah yang disebut dengan Syiah, yang kedua adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini dua aliran besar yang memang tidak bisa ada titik temunya. Pasti di situ akan terjadi karena perbedaannya sangat tajam. Karena kita mengagung-agungkan Al-Quran seperti ini, mereka tidak mengatakan seperti itu. Bukan itu Al-Qurannya. Kita menyanjung-nyanjung sahabat yang sudah dijamin surga oleh Nabi. Mereka mencaci maki salah satu sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kita akan menerima seperti itu, wong bertolak belakang. Jadi ini tanbih itu perhatian besar supaya kita ini beriman kepada kitab itu, ya kitab yang sudah disepakati. Bukan hanya karena kesepakatan manusia, bukan, karena langsung petunjuk Nabi. Nabi perintahkan kepada Khalid bin Walid, tulis begini, semuanya. Setelah itu dari Khalid bin Walid ke semua sahabat pada zaman Abu Bakar, semua suhuf tadi itu dikumpulkan, lembaran-lembaran yang ditulis di semua itu sudah lengkap. Belum lagi secara talaki. Jadi talaki itu artinya bertemu muka, langsung disampaikan dari Nabi ke sahabat. Itu diberi contoh. Langsung Nabi bunyi, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, itu semuanya nerok ngono iku. Nanti setelah itu dikirim ke Basrah, ada yang dikirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Mesir. Sehingga ada logat yang sedikit berbeda. Mungkin wadduha jadi wadduhe. Ada sedikit yang ini ada namanya qiraah sab'ah, 7 macam. Makanya itu ditolerir dalam ilmu tajwid. Jadi ada di situ berbagai macam bacaan-bacaan gharib, bacaan yang asing, yang aneh. Itu ya. Nah, berikutnya wa syartu sihhatil i'tiqadi fi dzalika, adapun syarat yang benar tentang kepercayaan atau keyakinan dalam hal ini ialah jangan alla yakuna fihi syai'un,
Apa ini? Jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan keluhuran Tuhan dengan mempersamakannya dengan makhluk. Ya musyud tanzihi wa ulu wal maqami al ilahi. Jadi sehingga andai kataan musyabahatil makhlukina fa in warada ma yuhimu zahiruhu. Artinya sehingga andai kata terdapat kalimat-kalimat yang kesan pertama mengarah pada arti yang demikian, meskipun berbeda berita yang mutawatir tadi yang meyakinkan, maka wajiblah dzalika fil mutawatiri wajaba al-i'radu anhu. Wajiblah orang mengabaikan makna yang tersurat dan menyerahkan tafsir arti yang sebenarnya kepada Allah dengan kepercayaan bi maknahu ma'al i'tiqadi bi anna dhahira ghairul muradi au bi ta'wili taqumu alaihil qara'in al maqbulah. Terkesan pertanda pertama bahwa pikiran bukanlah yang dimaksudkan atau dengan takwil yang berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Jadi begini Bapak. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah tertentu jelas pengertiannya begini. Ada yang mutasyabihat, ada yang masih pengertiannya mungkin bisa mustarak, banyak artinya. Jadi kalau kita katakanlah di situ ada satu umpamanya cara berwudu saja, ya, cara berwudu. Atau orang setelah wudhu lah, ya, setelah wudhu mungkin ada yang karena menyentuh wanita, itu aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, jadi di ayat yang tentang katakanlah tentang wudhu kemudian setelah bersuci itu kok menyentuh wanita, ada yang satunya batal, satunya tidak. Ini hal-hal yang terkait contoh, walaupun itu bersifat qot'i, ayatnya itu qot'i, tapi pemahamannya, aplikasinya bisa dzon. Jadi jangan sampai katakanlah menyalahkan yang membatalkan tadi, karena itu setingkat Imam Syafi'i masa kita bisa mengalahkan. Jadi itu hanya perbedaan cara memahami saja, ya. Jadi jangan sampai Al-Qur'an yang sudah kitab ini yang sudah mutawatir, ini menjadikan akhirnya ditambah-tambahi, akhirnya dikurang-kurangi, kemudian kalau terjadi sedikit perbedaan pemikiran, pemahaman, takwil, tafsir, itu hal yang wajar. Yang penting bukan pada prinsipnya itu. Saya kira itu, ya. Nah, ini selesai sudah tentang al-imanu bil kutubi, gitu, ya. Sampai nomor 39. Ya, saya kira itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.